Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perkenalkan, saya Windy Kamila Dewi dengan NIM akhir 108. Saya Nazwa Lela Fitra dengan NIM akhir 114. Saya Sabina Febiola dengan NIM akhir 046. Saya Yulestari Ningsi dengan NIM akhir 053. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ekonomi Islam memiliki prinsip maqasid syariah yaitu hifzuddin, hifzun naf, hifzul akal, hifzun nasal, hifzul mal. Dan ekonomi Islam itu terdiri dari dua fase yaitu klasik dan modern. Pada ekonomi Islam klasik, tokoh ekonomi yaitu Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf dalam ekonomi Islam yaitu ada kebijakan fiskal, yang mana kebijakan keuangan publik yang merujuk pada strategi yang berkaitan dengan pengelolaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Pendapatan negara dalam daulah Islamiyah itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, sodako, dan harta fai yang mencakup jizyah, usyur, dan kharaj. Lalu pemikiran selanjutnya ada tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Lalu pemikiran selanjutnya yaitu tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf lebih membahas konsep harga yang melampaui konsep harga dalam teorinya Adam Smith. Beliau mempertimbangkan faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Tokoh Islam selanjutnya yaitu ada Abu Ubaid. Abu Ubaid dalam pemikirannya yang pertama itu ada peranan negara dalam perekonomian. Peran negara dalam perekonomian sangat signifikan karena tanggung jawab negara adalah menciptakan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang telah ditetapkan. Tujuan utama beliau adalah untuk mencapai legitimasi dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi yang stabil serta adil. Pemikiran kedua dari Abu Ubaid yaitu filosofi keadilan hukum dalam ekonomi. Menurut Abu Ubaid, penerapan standar keadilan akan berkontribusi pada keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara fundamental, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang rasional dalam mengelola hak-hak individu, publik, dan negara. Ketika kepemilikan individu bertentangan dengan kepentingan umum, ia cenderung mendukung kepentingan umum terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada kegunaan uang. Abu Ubaid itu mengemukakan bahwa terdapat 2 aspek dari uang tunai, yaitu sebagai standar harga dalam perdagangan dan sebagai media pertukaran. Penegasan Abu Ubaid menunjukkan dukungannya terhadap hipotesis umum mengenai uang koin. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam modern. Ekonomi Islam modern ini terbagi atas 2, yaitu fase cemerlang dan fase kontemporer. Untuk fase cemerlang ada tokoh bernama Al-Ghazali yang memberikan pemikiran, yaitu bahwa kesejahteraan dari sisi ekonomi itu tergantung pada pemeliharaan 5 maqasid syariah yang sebelumnya sudah disebutkan. Yang kedua ada kebutuhan, itu terdiri atas kebutuhan primer yaitu daruriyat, terus kebutuhan sekunder hajiyat, dan kebutuhan tersier yaitu tahsiniyat. Kemudian pemikiran berikutnya yaitu distribusi kekayaan harus dilakukan secara sukarela. Tokoh kedua yaitu ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memberikan pemikiran yaitu yang pertama mengenai upah adil, itu mengacu pada tingkat di pasar tenaga kerja dan juga harga yang adil. Jadi harga yang adil itu hanya boleh diintervensi kalau terjadi keadaan darurat atau distorsi, ketidaksempurnaan pasar. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah itu ada 7. Yang pertama keinginan masyarakat terhadap barang, terus yang kedua jumlah peminat terhadap suatu barang, yang ketiga lemah kuatnya kebutuhan terhadap barang, yang keempat kualitas pembeli,
Yang kelima, jenis uang yang digunakan. Yang keenam, besar kecilnya biaya produsen atau biaya produksi. Yang ketujuh, kepemilikan resiprokal antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya ada kontemporer. Kontemporer ini dicetuskan oleh Bakir As-Sadr yang dengan aliran Iqtisaduna. Di dalam pemikirannya ini, Bakir beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, tapi karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Dan beliau juga memberikan pemikiran kalau kepemilikan untuk umum dan kepentingan seluruh anggota masyarakat itu sebaiknya dimiliki oleh negara, seperti rumah sakit, sekolah, kemudian listrik seperti PLN dan sebagainya mungkin ya untuk sekarang. Terus selanjutnya ada aliran mainstream, ini dicetuskan salah satunya oleh Siddiqi. Beliau Siddiqi ini memberikan pemikiran bahwa puncak permasalahan ekonomi itu karena keterbatasan sumber daya alam dan juga keperluan manusia yang tidak terbatas. Dan menurut Siddiqi juga, ekonomi Islam itu harus memanfaatkan teknis produksi terbaik atau efisiensi dan metode organisasi yang ada. Dan juga sifat Islam yang terletak pada ekonomi, yaitu pada hubungan antar manusianya dalam menjalankan praktik ekonomi. Kemudian kelebihan kekurangannya dari ekonomi Islam nih secara keseluruhan, kelebihannya yaitu mengoptimalkan potensi itu berdasarkan maqasid syariah, dan kepemilikan atas harta itu atas kemaslahatan atau manfaat untuk banyak orang. Kemudian kelebihannya juga menolak nih bentuk penimbunan kekayaan ataupun ketamakan. Sedangkan untuk kekurangannya dari ekonomi Islam sendiri yaitu kurangnya penerjemahan, penyebaran literatur ekonomi Islam. Terus yang kedua, negara Islam juga secara umum itu masih kalah saing dalam hal menguasai pasar ya dibandingkan negara Eropa dan Amerika. Selanjutnya ada sistem ekonomi konvensional. Jadi sistem ekonomi konvensional ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip klasik yang dirumuskan oleh pemikir para tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan Karl Marx. Sistem ekonomi konvensional sendiri itu terbagi menjadi dua, ada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi kapitalis, dasar filosofis pemikiran ekonomi ini tuh bersumber dari pemikiran Adam Smith tentang mekanisme pasar. Jadi dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776, Adam Smith ini menggambarkan kapitalisme itu sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Menurutnya, kapitalisme itu diatur oleh the invisible hand, yang artinya itu mengarahkan pada tindakan individu yang mengejar kepentingan pribadi untuk secara tidak langsung memajukan kepentingan masyarakat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis sendiri itu ada 5. Yang pertama, ada motif yang menggerakkan perekonomian adalah mencari keuntungan. Yang kedua, ada pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang ketiga, perekonomiannya diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, campur tangan pemerintah itu diminimalkan. Dan yang kelima, manusia itu dipandang sebagai makhluk homo economicus. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, sistem kapitalis ini memiliki kelebihan yang pertama itu efisiensi ekonomi, yang kedua meningkatnya motivasi, inovasi dan perkembangan teknologi, yang ketiga itu kebebasan individu. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini sendiri, yang pertama itu ada timbulnya kesenjangan sosial, bisa menyebabkan monopoli dan kekuasaan pasar juga, eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya ada ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis itu mulai diutarakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Ini merupakan suatu kritikan kepada sistem ekonomi kapitalis yang dikatakan telah gagal mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang stabil. Jadi, Marx ini memperkenalkan sosialisme itu sebagai sistem ekonomi terpusat di mana pemerintahan itu memegang peranan paling penting nih atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya itu yang pertama itu menekankan pentingnya kolektivisme
dalam kepemilikan alat produksi serta penghapusan kepemilikan individu. Yang kedua itu ada penghapusan kelas sosial, dan yang ketiga itu ada pemerintahan yang memiliki peran yang sangat signifikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada pendistribusian kekayaannya itu lebih merata nih untuk seluruh masyarakat. Yang kedua itu kesejahteraan sosial dan kesehatan tiap individu itu terjamin. Yang ketiga ada menghapus kegiatan eksploitasi, dan terakhir itu ada stabilitas ekonomi. Untuk kekurangannya yang pertama itu minimnya insentif untuk inovasi dan produktivitas. Yang kedua itu ada keterbatasan fleksibilitas. Yang ketiga ada risiko penindasan politik, dan terakhir itu ada tantangan dalam alokasi sumber daya yang efisien. Selanjutnya ada perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dari segi pertimbangan nilai dan moral, ekonomi Islam ini berdasarkan nilai-nilai Islam, kayak halal dan haram, berdasarkan etika dan moral atau akhlak. Kalau sistem ekonomi kapitalis ini bebas nilai, nggak ada aturannya. Dari segi harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektifnya, sistem ekonomi Islam ini kepentingan sosialnya lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis, kepentingan individunya ini kalau sudah terpenuhi, dengan sendirinya itu bakal ngasilin kepentingan kolektif. Dari segi permasalahan ekonomi, sistem ekonomi Islam ini untuk pemenuhan kebutuhan, sedangkan sistem ekonomi kapitalis itu untuk pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Berdasarkan kepemilikan sumber dayanya, sistem ekonomi Islam ini kepemilikannya individu dan sosial, sedangkan sistem ekonomi kapitalis itu cuman kepemilikan individu. Dari segi mekanisme pasarnya, kalau sistem ekonomi Islam itu harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggerakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis itu berdasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Dari segi intervensi pemerintah, sistem ekonomi Islam ini intervensi pemerintahnya diperlukan dalam redistribusi pendapatan kayak zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis, pasarnya itu bebas tanpa adanya intervensi pemerintah atau dengan minimnya intervensi. Selanjutnya ada perbandingan antara ekonomi sosialis dengan ekonomi Islam. Kalau di ekonomi Islam itu berpegang pada nilai-nilai keislaman nih. Kalau di ekonomi sosialis itu berpegang pada bebas nilai. Nah, kalau di ekonomi Islam itu juga kepentingan sosial itu lebih diutamakan nih daripada kepentingan individu. Kalau di ekonomi sosialis itu tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada. Kalau di ekonomi Islam itu perbedaan manusia itu tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam itu menghendaki nih keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Kalau di ekonomi sosialis itu menghapus eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi itu secara merata. Nah, selanjutnya itu ada kalau di ekonomi Islam itu pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Kalau di ekonomi sosialis itu kepemilikan atau kontrol itu hanya oleh negara nih. Nah, terakhir perbandingannya untuk ekonomi Islam, intervensi pemerintah itu hanya diperlukan jika ada distorsi pasar. Kalau di ekonomi sosialis, intervensi itu penuh dipegang dari pemerintah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.